pagi hari ini nanti saya akan minta Ibu Aning bersaksi. Saya ketemu dengan beliau, dengan Pak Edi beberapa hari yang lalu di Madiun. Kami ada pertemuan dengan para guru agama Kristen di kota Madiun, kemudian ada KKR dengan para pelajar di sana, dan malamnya kita juga ada KKR untuk umum dan para hamba Tuhan. Dan saya minta dia bersaksi karena waktu kita makan siang sambil makan pecel Madiun, dia cerita apa yang Tuhan kerjakan. Saya berkata, kita perlu dengar akan bagian cerita ini yang mungkin semua kita belum pernah mendengar. Tapi izinkan saya hari ini mendasari dengan beberapa kebenaran firman Tuhan yang saya yakin ini penting buat semua kita. Minggu lalu saya berkata dalam kebaktian minggu sore, kita belajar seringkali ada tahapan, 3 tahapan orang diberkati Tuhan. Yang pertama, tahapan ketika seperti orang Mesir itu, orang Israel masih tinggal di tanah Mesir. Dan orang berkata levelnya itu not enough, atau tidak cukup sebetulnya. Tapi kemudian waktu mereka pergi meninggalkan Mesir, dan mereka pergi di padang gurun, mereka mengalami fase kedua. Dan fase itu ketika mereka makan roti mana setiap hari, dan roti mana itu tidak bisa disimpan, kecuali pada waktu menjelang Sabat mereka boleh mengambil 2 kali lipat, maka fase itu mereka saya katakan sebagai fase yang just enough, atau sekedar cukup. Yang pertama ketika di Mesir, mereka tidak pernah cukup, karena mereka hidup dalam perbudakan. Ketika mereka di padang gurun, mereka mengalami fase yang namanya sekedar cukup atau just enough. Tapi waktu mereka masuk tanah Kanaan, itu yang seringkali orang dengar atau kita sebut sebagai sebuah fase yang kita katakan more than enough atau lebih dari cukup. Saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu saya ikut pergi dengan Brother John ke Filipina, dan kami punya kesempatan untuk bicara banyak secara pribadi. Dan kita tidak pernah ngomongin orang lain, kita bicara dari firman Tuhan. Kemudian kita diskusi tentang hal not enough, just enough, lalu kemudian more than enough. Dan kemudian tiba-tiba beliau berkata begini, dia berkata, Pastor, kamu sedang dibawa Tuhan masuk kepada sebuah era dalam hidupmu dan gerejamu yang berkata bahwa aku bukan sekedar more than enough. Sebab kalau kita sekedar lebih dari cukup, maka dari yang tidak cukup, atau sekedar cukup, atau lebih dari cukup, itu hanya lebih bicara secara pribadi. Saya beri contoh saudara. Kalau saya punya kebutuhan minum katakanlah segelas ini, atau sebotol kecil ini, maka ketika saya mendapatkan lebih banyak dari ini, maka saya berkata, saya punya lebih dari cukup, more than enough. Karena saya juga butuh sekian. Tiba-tiba saya dapatkan yang sekian banyak. Nah, tetapi perhatikan baik-baik. Ini pun masih hanya mencakup akan yang namanya kebutuhan pribadi kita. Sebab, berapapun jumlah lebihnya, tetap tidak akan cukup kalau saya bagikan kepada terlalu banyak orang. Anda bisa ngerti ya? Kalau saya misalnya kebutuhannya, saya mau ulang lagi. Kalau kebutuhan saya adalah 1 botol ini. Kalau saya terima 1/4-nya, saya berkata tidak cukup. Kalau saya terima separohnya, saya berkata tidak cukup. Kalau saya terima 1 botol ini, saya berkata cukup. Kalau saya terima sebotol lebih dikit, saya berkata lebih dari cukup. Ya kan? Contoh paling konkret begini. Saudara dan saya misalnya punya kebutuhan setiap bulan berapa? Ada orang mengatakan, Pak saya butuh 10 juta. Oke, katakanlah kita lebihkanlah. Pak saya butuh 100 juta Pak, tiap bulan. Oke. Kalau Anda terima cuma 50 juta, engkau berkata tidak cukup. Kalau Anda terima 100 juta tiap bulan, engkau berkata just enough, sekedar cukup. Kalau Anda terima 110 juta, engkau berkata apa? More than enough. Aku terima lebih dari cukup. Tapi kelebihanmu cuma 10 juta.
Nah 10 juta ini Anda bisa berikan ke siapa? Karena orang lain mungkin kebutuhannya lebih dari itu. Maka saya berkata, yang 3 fase itu menurut saya lebih kepada untuk pribadi kita. Maka kalau Anda berkata begini, Pak, dalam kehidupan ini ya sudah pokoknya sekedarnya saja. Yang penting kita bisa nikmati, yang penting sekedarnya Pak, kan sudah diberkati begitu, masa kurang lagi. Itu orang yang hanya memikirkan kepentingan pribadimu. Dan tiba-tiba Brother John berkata kepada saya, ada sebuah level baru, di mana hidupmu itu sudah bukan lagi berorientasi kepada pribadimu. Sudah bukan lagi hidup egois hanya untuk kepentingan pribadi kita. Tapi Tuhan mengatakan akan ada sebuah dimensi baru yang sedang dimasuki ketika kita ambil tanggung jawab dalam membangun kerajaan Tuhan. Nah sekarang mari kita lihat akan dasar firman-Nya. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat 9 dan ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal 3, ayat 9 dan ayat yang ke-10. Paulus mengatakan, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Nah ini beda dengan sekedar Anda menjadi pekerjanya Tuhan. Lain, kalau Anda bekerja untuk Tuhan, maka Anda bekerja untuk Dia. Tapi Paulus tidak bicara bahwa kami bekerja untuk Allah. Dia berkata kami kawan sekerja. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Saudara, ini menarik sekali. Paulus mengatakan kami adalah kawan sekerja. Nah, kata kawan sekerja itu dalam bahasa Yunani digunakan kata sinergos. Dari situ saya percaya lahir kata sinergi. Sinergi itu apa sih? Saya menggambarkan dengan kalimat yang mungkin sederhana dan gampang dimengerti. Apa itu sinergi? 2 energi yang digabung jadi satu. Orang mengatakan sinergi itu kerjasama. Betul. Tapi saya mungkin lebih menggunakan istilah lebih ekstrim. 2 energi yang digabung jadi satu. Lalu lahirlah kata sinergi. Saudara, Tuhan itu membawa kita bukan sekedar kita bekerja untuk Tuhan. Tapi Dia berkata, aku ingin kamu jadi teman sekerjaku. Ada sinergi antara aku dengan engkau. Kalau Anda bisa merenung ini, betapa Tuhan menaruh sebuah kehormatan, kepercayaan begitu besar kepada anak-anaknya. Nah, sekarang saudara sekalian, bagaimana caranya supaya ada sinergi yang ajaib antara kita dengan Tuhan? Coba Anda garis bawahi dulu ya kata sinergi itu. Nah, sekarang coba Anda perhatikan. Bagaimana sinergi itu terjadi? Ini ayat yang menurut saya penting sekali. Sekarang mari kita lihat Matius pasal 24, ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-51. Inilah yang namanya sinergi. Matius 24, ayat 45 sampai 51. Nah, saudara sekalian, sebelum saya bacakan, perhatikan dulu baik-baik. Matius 24 dan Matius 25 menggambarkan akan khotbah Yesus tentang akhir zaman. Bagian pertama dari khotbahnya dia menceritakan apa yang harus terjadi dan tidak bisa dihindari. Tetapi ada bagian kedua di mana Tuhan memberikan kepada kita 4 perumpamaan.
Dan 4 perumpamaan inilah yang sebetulnya Tuhan berkata, ini yang harus kau perhatikan kalau engkau ingin siap pada waktu aku datang yang kedua kali. Nah, dari perumpamaan yang 4 itu, yang disebut pertama yang akan kita baca pagi hari ini. Dan semua penyebutan pertama mendapatkan perhatian yang khusus dan punya peran yang luar biasa. Apa itu? Saya tunjukkan sebuah cerita sinergi kita dengan Tuhan. Matius 24, lihat pada ayat yang ke-45. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Coba berhenti dulu saudara. Ini ada 2 kelompok manusia. Yang pertama adalah orang-orangnya dari tuan ini. Dalam bahasa Inggrisnya digunakan kata household. Orang yang tinggal di rumah tuannya. Siapa mereka? Itu pegawai-pegawai. Itu orang yang bekerja untuk tuannya. Tetapi ada pelayan yang diangkat oleh tuannya untuk ngurusi pelayan-pelayannya yang lain. Siapa mereka? Rekan sekerjanya. Dua-duanya adalah hambanya Tuhan. Tapi ada yang harus diurusi, ada yang harus ngurusi. Mudeng saudara. Jadi kalau yang ngurusi ini, itulah yang namanya teman sekerja Tuhan. Tapi yang diurusi adalah orang-orang yang kerja buat tuannya. Mari kita baca lagi, supaya Anda mengerti, ini 2 level yang berbeda. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Jadi untuk level ngurusi, Anda harus setia dan bijaksana. Yang diangkat oleh tuannya atas, artinya diangkat di atas yang lain. Orang-orangnya atau householdnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Jadi begini saudara, katakanlah saya punya big boss. Ini big boss saya ini, namanya Tuhan Yesus. Apakah ini big boss Anda juga? Yang percaya katakan amin. Yang tidak, bosmu yang belakang itu saudara. Siapa itu? Entah, tidak jelas. Tapi ini big boss saya. Lebih ganteng aslinya, tapi ini ya mendekatilah. So ini big boss saya. Boleh saya minta bantuan? Sini aja. Saudara kita ini orang terkenal. Sebetulnya kalau main drama jadi Tuhan Yesus dia cocok. Tapi saya hanya minta bantuan beliau ini rendah hati. Oke, kamu berdiri di sini. Ada yang punya roti nggak sih? Yang loromah, yang mesti pergi-pergi bawa roti, nggak ada? Nasi liwet ada? Oke, lupakanlah. Karena saya sering, mesti ada. Percayalah, kepekaan saya cukup untuk mencium makanan di sekitar saya. Wis bukaan saudara, luar biasa loh. Setare wangi khotbah angel-angel kok keletian ini dibawa begini dimakan, luar biasa. Oke. Tenang saja, tidak berarti saya mengizinkan Anda sambil saya khotbah terus Anda nyingkrang, mangan kacang, keleti begini ya. Ini mungkin khusus. Enak sih memang, selai pisang saudara. Ini bos saya. Ini berdua adalah hambanya. Oke? Lalu bos saya ngomong sama saya gini, Petrus, kasih makan yang lain. Dibawain ini, aku bilang, Tuhan aku punya selai pisang ini, ketoknya lebih enak dari rotimu ini. Saya berkata gini, ya wes, kayak no. Maka saya bertugas memberi dia makan. Tolong diambil satu, ambil aja. Saya memberi makan yang lain, saya baik. Hamba-hambanya banyak. Tolong diambil. Mengaku dikaikon disuruh Tuhan memberi makan hamba-hambanya. Ambil. Ini wae bosku, enggak apa-apa. Ambil.
Ambil. Saya melakukan, loh kok sidik-sidik ambil semua, berkat Tuhan kok ditugel-tugel sungkan. Saya melakukan pekerjaan. Terima kasih sudah membawakan aku selai gedang. Oke? Saya sudah melakukan tugas saya loh. Bahkan saya ngincipi belum. Ada lagi nggak? Bos saya berkata begini, kasih makan. Saya kasih makan. Siapa hamba yang setia dan bijaksana? Tanda saya bijaksana, saya habiskan. Kalau tidak bijaksana, saya makan sendiri. Siapa hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat tuannya untuk memberi makan hamba-hambanya, orang-orangnya, his household, seisi rumahnya pada waktunya. Artinya, ada orang-orang yang seisi rumah dengan tuannya. Siapa mereka? Ya mereka yang bekerja untuk beliau. Tapi ada orang yang diangkat berkata, kamu yang kasih makan ya. Itu yang bijaksana. Nanti kalau Anda baca, yang tidak bijaksana adalah, enggak akan kulakukan. Dia memukuli hambanya yang lain. Dan itu akan jadi sebuah hukuman. Anda nangkap ya? Jadi ada yang kerja untuk tuannya, ada yang menjadi rekan sekerja. Saya melakukan mewakili beliau. Saya tidak mengerjakannya untuk melayani dia langsung, tapi dia berkata, tolong ya, kamu bagikan. Dia memberi saya kepercayaan supaya apa yang dia punya sampai kepada hamba-hambanya yang lain. Amin, saudara? Ngerti ya? Oke, terima kasih. Saya kembalikan plastiknya. Tolong diisi lagi buat nanti sore. Silahkan duduk, terima kasih. Pak, habis Pak. Dia bahagia pasti. Sudah dimakan kok, saudara. Sakit mahnya tidak akan kambuh. Nah, teruskan lagi. Mari kita lanjutkan lagi. Nanti malam tolong bawain roti lagi. Maka Alkitab berkata, saya ulang lagi, siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Sudah tak kerja akhir, saudara. Big Bossku berkata, bagus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Milik ini sebetulnya benda, properti, hartanya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Nah, sekarang perhatikan. Ada orang berkata gini, Pak, saya jujurnya saya memahami Pak ayat ini. Kenapa? Suamiku tuh kalau tidur Pak, kertakan gigi Pak, keretak. Kayak gitu Pak, bukan saudara, itu bukan kertakan gigi. Itu kertakan gigi juga sih, tapi bukan seperti itu. Terus jangan berkata, berarti suamiku itu kurang setia ya Pak ya. Hamba yang jahat ya Pak, enggak, jahat mbek kowe tapi tidak dengan yang lain. Tapi jangan Anda hakimi suamimu itu karena kalau tidur keretak. Ada tuh orang yang
Kalau tidur begitu keretak, wah ini aku tidur dengan orang yang mengalami keretakan gigi. Oke, dengerin baik-baik. Yang dimaksud dengan orang-orangnya atau household dalam bahasa Inggrisnya. Kalau Anda lihat dalam bahasa Yunaninya menarik sekali, digunakan kata terapia. Dari kata itu lahir kata terapi. Terapi itu kan ngerawat orang, saudara. Dirawat sampai pulih. Oke, artinya orang itu ngobati. Sedang yang kata-kata memukul hamba-hambanya, kalau Anda lihat itu artinya memukul berulang-ulang. Nah, sekarang Anda harusnya mulai mengerti. Ada orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, dia berkata begini, kamu bukan hanya jadi hambaku yang kerja buat aku, tapi aku mengangkat engkau menjadi teman sekerjaku, dan tugasmu adalah memberi makan, tugasmu adalah memberikan terapi kepada hamba-hambaku yang lain. Dan jangan kau pukuli. Saudara sekalian ingat, kalau Anda berkata, Pak, saya sudah lebih dari cukup, itu hanya sampai ke level pribadimu. Tuhan mau bawa kita naik lagi, menjadi teman sekerjanya. Itu orang seperti Yusuf. Dia sudah enak dengan jabatannya, dia punya keluarga sudah sempurna, dia punya jatah gaji sudah besar, tapi kerjaannya bukan hanya memberi makan keluarganya, dia memberi makan seluruh bangsa. Dia adalah rekan sekerja dari Firaun, dan di hadapan Tuhan, dia adalah rekan sekerja dari Tuhan sendiri. Nah, kalau kita mengerjakan itu, perhatikan saudara, kalau Anda setia melakukan akan terapi kepada yang lain, pekerjaan kita itu menyembuhkan orang lain, membebat orang lain, bukan melukai, bukan memukuli, bukan mengata-ngatai, bukan menghancurkan orang lain. Maka Tuhan berkata, orang itu yang mau melakukan sesuatu untuk mengobati, membebat orang lain, satu hari Tuhan akan percayakan hartanya, propertinya kepada dia. Dan ini yang saya mau katakan buat saudara. Banyak orang berkata Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Dan yang dimaksudkan berkat sebagian besar mau berkata Tuhan secara materi aku butuh diberkati. Tuhan berkata itu mudah nak. Maukah sekarang aku berkati kamu dengan orang-orang yang harus kamu terapi? Maukah engkau aku berkati kamu dengan orang-orang yang sesungguhnya membutuhkan kepedulianmu, kasihmu, uangmu, doamu, hatimu, tenagamu, pikiranmu? Tapi aku butuh uang Tuhan. Dia berkata, maukah engkau jadi teman sekerjaku? Memberi makan, terapia, menterapi, memulihkan, menyembuhkan akan orang-orang lain yang aku hadirkan dalam hidupmu. Dan saudara sekalian, ternyata itu adalah rahasia untuk Anda masuk ke level yang berikutnya. Saya meminta Aning ceritalah apa yang terjadi di rumah Shalom dalam beberapa bulan, beberapa tahun terakhir. Saya percaya akan jadi berkat buat kita. Ayo, monggo. Ibu Aning Prasetyo namanya, saudara. Ternyata itu namanya Pak Hasto juga Prasetyo. Oke, silahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya terima kasih diberi kesempatan untuk sharing. Satu saat saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, keluargaku tuh modelnya apa? Setiap keluarga memiliki model masing-masing. Termasuk saya kepingin bertanya pada Tuhan, Tuhan model keluargaku tuh model kayak apa? Tiba-tiba Tuhan berkata, kamu boleh memilih dua hal. Keluargamu modelnya kayak apa? Kamu seperti dermolem, Bapak Ibu tahu saudara dermolem ya? Kalau di desa saya kalau ada pasar malam pasti ada dermolemnya. Atau kamu seperti jet coaster yang selalu naik turun, tapi asik. Saya memilih Tuhan,
kalau aku boleh ya kepikirnya kayak dermolem pada rule-nya. Tapi kok enggak ada tantangannya. Tuhan berkata, kamu milih aja, kamu milih aja. Saya ngambil satu keputusan, keluarga kami seperti keluarga jet coaster ya. Naik turun, turun lagi, naik lagi dan sebagainya. Kemudian satu saat saya disamperin seseorang ibu-ibu dari Jakarta. Dia berkata begini, tolong dong anak ini anak jalanan. Ini murni anak jalanan. Kalau anak ini tidak dibawa ke Semarang, anak ini akan dibawa oleh kakak-kakak yang anak jalanan lagi kembali ke jalanan. Tolong dong terima. Saya tanya umurnya berapa? Umurnya sekian-sekian. Saya cuma model melalui telepon. Saya bilang begini, udah datang dulu saya mau tes dulu anaknya modelnya kayak apa. Saya bilang gitu. Saat tes anak itu saya ajak ngomong, saya lihat kornea matanya tuh besar. Terus anak itu pakai kacamata. Kok lihatnya anaknya pintar. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan anak ini gimana Tuhan? Bisa diterima apa enggak? Terus saya waktu itu masih ada kelas impact. Saya masuk di kelas impact, saya nemui suami saya. Pak iki piye Pak? Ditampa ora? Suami saya bilang, "Ya terserah kowe, terserah kowe aku senang jawab aku terus. Ya terserah kita berdua ya. Tanya Tuhan. Suami saya bilang begitu. Lalu suami saya keluar, suami saya bilang ini, "Ya udah Tuhan ngomong boleh masuk." Anak ini tuh di rumah itu usil aja gitu loh. Gerak sana, gerak sini, gerak sana, gerak sini. Suami saya sampai pusing. Ki bocah kok bergerak-bergerak. Lalu suami saya tuh punya ide. Bagaimana kalau anak ini dileskan yang pakai otak? Apa itu? IT, smart. Ini urusan apa? Komputer, non komputer katanya. Jadi sekarang tuh sudah modelnya komputer, robot, non robot. Nah, gini. Oke lah kalau begitu, di mana lesnya? Di dekat Taman Marina. Sesudah itu anak ini 2 anak saya leskan. Pertama kali masuk saya lihat anak ini sudah bisa bikin apa-apa. Suami saya kaget, loh bocah kok bisa apa-apa ya non? Dia bilang, lah aku ya pengerti Pak, ngerti aku. Terus suami saya bilang, iya ini saya ini, gak ngerti aku. Lah ini so melaku gitu loh, so robotnya so melaku sembarang. Langsung suami saya bilang, udahlah kamu les di sini aja. Iseng suami saya tuh iseng. Beberapa les kemudian diikutin lomba. Anak ini juara 1. Suami saya kaget, hah juara 1? Nyon sewu ya Bapak Ibu, anak jalanan kok pinter ya non. Hus, semua itu punya Tuhan Pak, Tuhan cinta semuanya. Ya. Suami saya bilang gitu. Lalu dibimbing terus anak ini berkata sama saya begini, Mami boleh enggak aku ikut lomba? Lomba apa? Tingkat Jateng Gubernur. Apa itu? Robotik. Bayarnya berapa? Bayarnya sekian. Papi setuju. Oke, kita mau mulai ya. Percaya bahwa Tuhan itu akan menyempurnakan apa yang kamu perbuat. Lalu singkat cerita anak itu ikut lomba, diseleksi lomba lagi, anak ini maju ke final. Anak kami juara 1 tingkat Jateng, robotik IT. Saya sampai kaget, pinter ya, saya bilang begitu. Saya tuh bersyukur sekali Tuhan membuat sesuatu indah pada waktunya. Yang kedua, satu saat saya ini diparani tuh ya. Pokoknya orang datang lah, diparani orang tuh datang, ibu-ibu dengan 5 anak. Ngapa Bu? Saya cari kerjaan, saya tukang cuci Bapak, bagian rumah saya di Bajamatan, begini nih. Terus saya ngomong, yang satu masih pakai jilbab ya, anaknya yang satu masih jilbab dari pondok pesantren. Terus saya ini mau gini Bu, gini tolong kami butuh pekerjaan begini. Sampai nangis bombay dan sebagainya. Lalu saya ngomong sama suami saya, kipiye Pak, saya bilang nih, sembayang. Saya sembayang, saya tanya sama Tuhan, oke, ibu ini bekerja sambil membawa 5 anaknya. Tapi ibu ini perjalanan waktu mengundurkan diri dari tempat kami, tapi anak 5-5-nya ini tetap di rumah Shalom. Satu anaknya sukanya nyobei kertas terus. Sembarang disobei, sembarang digambar, sembarang disobei. Suami saya bilang nih, non, itu loh ada orang nyumbang buku, tapi 1 hari sudah habis, tinggal depannya saja. Lalu diapain? Disobek, semua disobek, digambar, disobek. Terus suami saya punya ide, yuk kita ikutkan lomba gambar yuk, bilang gitu. Suami saya punya ide gitu aja, saya bawa ikut lomba gambar. Terus anak-anak bilang, aku mau ikut lomba, yuk ikut lomba semua. Anak ini juara 1. Saya sampai kaget, oh Tuhan Yesus memberkati begitu rupa.
Sekian tahun yang lalu, saya ditelepon sama ibu elaknya Pak Luki Mahanaim. Dia bilang, Aneng, ada anak yang mau ke tempat kamu, bisa enggak? Umurnya sekian. Aduh, Ci Ela kok wis tua men? Ya belum toh Neng, belum tua. Minta tolong toh. Dia bilang gini, ya Bu, saya tak lihat ya Bu. Nanti acara Batra tak bawa ya. Ya Bu, tapi saya sembahyang dulu ya Bu. Saya sembahyang dulu Bu. Saya sama suami saya sembahyang. Saya sepakat sama suami saya, piye Pak ditompo apa enggak? Kalau menurut aku diterima, Tuhan sudah ngomong diterima. Terus saya bilang, ya Bu, anaknya dibawa waktu Batra. Waktu di Batra dititipin alumni saya. Saya ngomong, Mami, saya dititipin Miss Ella. Apa? Anak. Saya ngelihat, bocah kok kurus men, ireng, ledak sisaan. Saya bilang gini, Bapak Ibu tertawa, atau kenyataan loh Pak. Saya tak liatin, tapi saya lihat matanya itu besar. Di sini tuh ada dorongan, tempelin ke hatimu. Tempelin ke hatimu. Rak mungkin wis gede kok ngene nempel nang hatiku, rak mungkin Tuhan. Saya bilang begitu. Terus suami saya bilang ini, non sudah mbak temui orangnya belum? Sudah Kedi, sudah. Akhirnya anak itu datang. Waktu anak itu datang masuk ke rumah saya, malam-malam saya baru sadar. Saya tarik bantal saya, bukan tidur Pak. Saya tarik bantal saya sembahyang sama stres. Bocah iki meh piye, iki bocah iki diapain? Waktu saya tarik bantal saya untuk duduk di bahu saya, tiba-tiba saya berdoa, Tuhan apa yang harus lakukan? Tuhan berkata, kamu akan menemukan permata-permata. Saya diam. Saya tidak ngomong sama suami saya. Satu saat saya sudah ceritakan rumah kami seperti jos kotor, naik turun landas. Satu saat anak rumah saya membuat satu kesalahan, membuat saya menangis. Waktu menangis tuh anak kandung saya bilang begini, Mama jangan menangis ya, kakak-kakak nakal ya Mama. Terus air mata saya diusap sama anak saya sedih. Suami saya pergi pelayanan. Terus saya masuk ke kamar. Waktu saya masuk ke kamar, saya kunci pintu kamar saya. Anak-anak mau berangkat sekolah, dia belum berani berangkat sekolah karena saya masih menangis. Saya berlutut, kaki saya diranjang. Saya berlutut, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Aku ini ini anak-anak segitu banyaknya. Mereka dari latar belakang masing-masing, memiliki karakter masing-masing, memiliki kehidupan masing-masing. Tolongi aku Tuhan, tolongi aku. Satu saat ada 2 anak ketuk pintu kamar. Tok. Tidak saya bukain. Saya masih nangis dengan Tuhan. Saya cari Tuhan. Tok. Terus tidak berhenti. Kutuk terus pintu kamar saya. Tuhan bilang gini, bukai pintu itu, bukai. Waktu saya bukai, 2 anak yang muncul. Tuhan ngomong jelas, terima anak itu. Kamu tidak tahu bapaknya siapa, kamu tidak tahu ibunya siapa, kamu tidak tahu dari mana anak itu berada. Terima, tempel di hatimu. Saya bilang sama anak itu, bilang ini, Nyoh, Nang, sampai kapanpun kamu anak imam. Aku enggak tahu papamu di mana, aku enggak tahu mamamu di mana, aku enggak tahu siapa kamu yang bawa. Sampai besar mami tanggung jawab sama kamu. Anak ini memiliki kepercayaan diri dari hari ke hari. Saya peluk anak itu, saya cium anak itu, 2 anak laki-laki. Lalu semua berangkat sekolah. Hari demi hari anak ini menunjukkan prestasinya. Suami saya sering kali tanda tangan nilainya tuh 100. Saya ngomong sama suami saya, apa sih Pak nilai matematika 100? Tenan yo non, delok iki lho. Bilang gini, yo 100 ya, oh ya. Terus anak ini saya bimbing. Satu saat anak ini berkata begini, Mami boleh ndak aku ikut home? Home tuh apa sih, nyanyi itu musik? Iya. Apa yang kamu ingin ikut musik itu? Aku ikut violin. Violin ki apa? Gini sama katrok, biola. Bilang gitu, walah biola, ngomong dong biola, Mami kan gak tau violin. Mami ini era maju loh, oh ya, biola. Tapi Mami kan gak punya biolanya, lah kamu lesnya piye? Di home itu dipinjemi, jadi kita latih sama kita pinjem. Oh ya, gitu ya, ya wes, bayarnya berapa? Tapi bayarnya mahal loh Mam. Percaya Tuhan Yesus pasti mencukupkan. Satu saat anak ini berkata demikian, Mami, aku ingin memberikan sesuatu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dia menulis surat kepada saya.
yang ingin kutunjukkan kepadamu, terima kasihku kepada Mami dan Rumah Shalom. Aku ingin memberikan nilai yang terbaik dan aku mencintai Tuhan. Saya nangis, saya membaca surat itu. Saya ngomong sama suami saya, ini surat cinta nih, bocor, saya bilang gitu. Terus suami saya bilang, ya ampun, segitunya ya non, katanya begitu. Iya Pak. Lalu anak ini lumayan dapat prestasi di sekolah. Satu saat anak ini ikut ujian SMA Terang Bangsa untuk masuk sekolah. Anak saya ini di antara yang lain salah satu yang dapat beasiswa selama 1 tahun tidak bayar sekolah karena prestasi anak saya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin menunjukkan klip sederhana buatan anak-anak Rumah Shalom kami. Waktu itu anak saya bilang ini, Mami boleh enggak aku punya impian? Aku punya mobil tenaga surya. Hah? Tenaga surya matahari? Iya Mam, supaya kita minta bensin ke papi tidak repot-repot. Kita sudah pakai tenaga surya. Ya itu impian kita. Kami percaya kalau Tuhan pasti mendengarkan doa kita, Tuhan buka jalan. Mungkin kami akan melihat satu klip yang sangat sederhana. Nanti saya akan lanjutkan. Terima kasih. Terima kasih buat siap kesempatan. Di dalamnya kami sering berdoa dan makan bersama dan belajar. Untuk panggilan kami mengucapkan terima kasih kepada guru-guru Terang Bangsa yang sudah mendidik anak kami dari playgroup, TK, SMP, SMA, SMK, bahkan akademi. Jeripaya Bapak Ibu Saudara tidak akan sia-sia. Tuhan akan membalaskan dengan berlipat-lipat kali ganda. Ini Cipta, dia tidak tahu bapaknya siapa. Ini Joski, ini mentornya Johanis. Ini kami waktu kita sudah menang lomba. Ini anak-anak kami, beberapa anak-anak. Ini baru merakitnya dan membuat program robot itu. Dan seluruh sel di dalam hidupku. Sebelum mulai diurapi dulu mejanya supaya ada mujizat, kata anak saya. Oh, terima kasih buat siap kesempatan. Ini harus ngepasin secara untuk tidak boleh berhenti. Terima kasih bagimu yang selalu memegangku, mendidik dan mengukir hidupku. Terima kasih. Ini yang suka nyobei kertas, hobinya nyobei kertas terus. Ini nilainya, maaf bukan 1050 Pak, 1049. Ini nilai-nilainya. Besar anugerah. Ini rumahnya di bawah jembatan, persis mungkin Bapak Ibu sering kali lewat, ini ikut lomba-lomba. Ini Andre Chandra yang tadi juga main violin. Nilai sekolahnya, nilai agama, matematika. Ini rumahnya. Papa Andre ini sudah lama meninggal dan sekarang diganti Edi Haryana papahnya. Saya mengucapkan terima kasih mewakili Rumah Shalom. Persembahan Bapak Ibu Saudara bagi kami semua itu lebih dari segalanya. Cinta, kasih, pengorbanan, materi, apapun kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang secara mendengarkan secara streaming di luar negeri, di Hong Kong, di mana saja. Satu saat kami dapat makanan dari Eropa. Orang Eropa khusus memberkati kami. Saya mengucap syukur untuk semua Bapak Ibu Saudara sudah tabur. Biarlah taburan Bapak Ibu Saudara berlipat kali ganda. Boleh saya satu kesaksian, saya ingin bersaksi.
Sebetulnya saya tidak ingin bersaksi ini, tapi saya duduk, saya ingin bersaksi. Sekian tahun yang lalu, kami ini melayani di Departemen Sosial. Kami punya tim namanya Departemen Sosial. Di situ ada seorang ibu yang hamil dan kami bertanya kepada mereka, kamu hamil berapa bulan? Saya mau melahirkan. Ini orang stres dan gila. Berapa bulan kemudian ibu ini melahirkan. Saya tanya kepada pengurusnya, ibu ini di mana? Udah melahirkan Bu Aning, sudah melahirkan. Tapi 3 bulan kemudian pemerintah itu datang kepada Rumah Shalom. Dia bilang begini, Bu, kami ingin titipkan anak ini kepada terang bangsa supaya bisa diasuh. Apakah Bapak Ibu mau terima? Saya tanya sama suami saya, Pak, kowe gelem ra nompo? Saya bilang begitu. Suami saya bilang, lah kowe, katanya bilang begitu. Terus saya bilang nih, sembayang sik. Suami saya bilang gitu, saya sembayang. Tiba-tiba suami saya berdiri, dia berkata, aku mau terima anak ini. Waktu diterima anak itu ternyata sudah cacat. Hidrosipolus sudah lubang semua otaknya. Ibu itu berkata, Bu, ini dokter bilang 6 bulan sudah mati loh Bu. Hus, tidak boleh begitu Bu. Suami saya bilang begitu, Tuhan pasti memberikan mukjizat. Satu saat anak ini bertumbuh di rumah kami. Bertumbuh. Memang saya tidak melahirkan dia, tetapi saya menyusui dia dengan mengasuh dia. Anak ini saya beri nama El Shaddai, artinya Allah Maha Kuasa. Madeline artinya menara yang kuat. Prasetyo itu nama saya dan Pak Hasto. Nama saya Prasetyo, Sipora Aning Prasetyo. Lalu saya sembahyang untuk anak ini. Sembahyang. Waktu kita mau red carpet itu, setiap malam saya susui bayi saya. Saya susui bayi saya. Dokter Lili yang seringkali, dokter klinik yang ngurusi Rumah Shalom, setiap minggu 2 kali atau 1 minggu sekali dia menjenguk. Saat itu dia menjenguk bayi-bayi saya, dicek, diperiksa. Tiba-tiba dia bilang gini, Haneng, anakmu, Cik, ono apa Cik, tenang Cik. Saya bilang gini, anakmu cepet gulung ke panti Wiloso, cepet. Dia bilang, enggak bisa toh Cik. Dia tuh sudah keluar di sini airnya, di telinganya sudah keluar, dia punya reaksi yang bagus. Dokter Lili bilang ini, enggak usah macem-macem sama aku. Bawa anakmu langsung ke panti Wiloso, di spesialis anak. Dia bilang begitu. Ya Cik. Saya ngelihat ini dokter ini biasanya kalem toh, ini so tegas sekali. Ya Cik, saya bawa ke sana. Saya bawa ke panti Wiloso, ke spesialis anak. Dokternya bilang begini, Bu, ini rujukan dari Terang Bangsa Bu. Iya, ini rujukan dari Terang Bangsa. Ibu anaknya harus masuk ruang ICU atau PICU. Dok, anakku loro apa Dok? Ibu saya tidak bisa nerangkan. Pokoknya anaknya harus dibawa ke sana. Lalu dokternya bilang begini, saya akan menunggui. Tidak boleh ditunggui. Lu saya mamanya udah boleh nunggui. Biar tahu Dok. Tidak boleh Bu, ibu tidak boleh nunggui anak itu. Sehingga setelah saya tidak menungguinya, besoknya saya datang ke situ. Waktu saya datang ke situ, saya ketemu sama susternya. Saya ngasih susu, saya ngasih ASI. Kebetulan waktu itu ada donatur ASI datang untuk memberikan ASI kepada anak saya. Saya kasih ASI dan sebagainya. Terus bilang, Ibu tidak boleh lihat. Singkat cerita, kami ini tidak boleh melihat bayi saya. Saya ini mamanya. Coba cek DNA-nya sama enggak? Saya bilang begitu. Teman saya bilang, sama ora. Piye lagi? Teman saya bilang, lah kita tuh saya lihat Cik, saya ngecek teman saya, supaya kita tuh saya ngelihat bayi kita, bilang gini, tapi cek DNA apa kok, bilang gini, tapi aku pengen lihat anak saya, tidak boleh benar, saya tidak boleh lihat benar. Satu saat saya pulang, terus teman saya bilang, kirim mana, kantor apa, Rumah Shalom, kantor Cik, saya mau kerja sebentar. Waktu saya kerja, ada telepon dari dokter Lydia dari Panti Wiloso. Nak, kamu di mana? Di kantor. Ada apa ya Cik? Anakmu sudah pulang ke surga. Saya nangis sejak-jajina. Saya nangis, anak saya ternyata sudah pulang ke surga. Lalu saya telepon teman saya pergi ke Panti Wiloso. Saya marah sama itu. Apa itu? Susternya, tadi saya mau lihat, tidak boleh. Sekarang anak saya sudah mati. Siapa yang mau tanggung jawab? Saya marah di situ. Susternya tidak bisa pulang bilang apa-apa dengan saya, dengan teman saya.
Teman saya pegang bahu saya dan berkata, wes bu, sabar bu, sabar. Saya ngomong sama teman saya, kowe nak rasakan duwe anak, aku sing duwe anak sih. Teman saya bilang begini, wes bu, semua indah pada waktunya. Saya tahu artinya orang kehilangan anak. Saya tahu orang sakit kehilangan anak. Setiap malam saya susui. Mentor saya sudah sampai ngurus sekian banyak anak. Saya menyusui anak saya ini. Singkat cerita, bayi saya dikeluarkan dari ruang ICU. Susunya ngeyem-ngeyemi hati saya. Bu, anaknya sudah cantik, sudah saya mandikan. Tapi tadi aku tidak boleh lihat. Sekarang anakku sudah pulang. Kamu berikan anakku kepada aku. Saya tidak pernah melupakan ini. Saya buka muka bayi saya, tersenyum. Teman saya mengurusi semua administrasi. Saya nunggu bayi saya. Waktu saya nunggu bayi saya, tiba-tiba anak ini jadi usia 5 tahun. Dia nari. Dia berkata demikian, Mami, terima kasih Mami. Terima kasih Mami. Mami sudah pelihara aku. Rumah Salam sudah pelihara aku. Terima kasih Mami. Lihat, aku punya rok putih bagus. Lihat, aku punya rok putih. Lihat tarianku. Lihat, nah umurmu kan 8 bulan. Kenapa kamu 5 tahun? Iya Mami, aku 5 tahun usiaku. Singkat cerita, teman saya selesai ngurus administrasi, kami dorong ke kamar mayat untuk administrasi selanjutnya. Saya nungguin bayi saya. Bayi saya ini tiba-tiba keluar lagi. Dia berkata, Mami, terima kasih. Lihat rokku ini bagus kan. Aku bisa menari, aku bisa menyanyi. Mami, lihat. Saya nunggu teman saya agak lama untuk urusan itu. Ada lagu yang di dalam hati saya nyanyi. I love you Lord. And I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Saya nyanyi sambil nangis, anak saya tambah nari. Lalu teman saya berkata begini, Bu, mau pakai ambulan apa mobilku? Dia bilang gitu. Aku pakai mobilmu aja. Aku gendong anak ini. Saya mau mobilnya dia dan saya gendong anak itu. Lagu ini selalu muncul dan nyanyi. Dan anak itu menari begitu rupa. Sore harinya istrinya Pak Stefanus, Bu Grace Karnadi, tutup peti anak saya. Waktu tutup peti itu, dia muncul lagi. Dia berkata gini, Mami, terima kasih Mami. Semua panti asuhan menolak aku karena aku cacat. Semua orang tidak mau sama aku karena aku cacat. Hari ini Mami dan teman saudara-saudara Rumah Salam mau terima aku apa adanya. Terima kasih Mami, Engkau perkenalkan aku tentang Tuhan. Meskipun setiap pagi dan malam mentorku membawa aku menyembah Tuhan. Waktu Bu Grace khotbah, air mata saya tidak pernah berhenti, saya menangis. Besok paginya Pak Hasto datang untuk penguburan. Saya menangis saya kehilangan bayi saya. Sampai ke penguburan, waktu ditutup itu Pak Hasto tutup, ini anak sudah milik Kristus. Lalu bunga ditabur, anak itu mengucapkan terima kasih sekali lagi. Terima kasih Mami.
Aku sudah kenal Tuhan. Saya tanya sama dia, "Nok, kenapa rokmu cuma putih tok, Nok? Kenapa kamu tidak punya mahkota?" "Mami, aku hanya dibawa pengasuhku kenal Tuhan dan doa pagi dan doa malam. Aku belum bekerja bagi Kristus. Aku belum menjadi teman sekerja Kristus. Mami, tolong bilangkan kepada semua kakak-kakakku, semua orang yang dikenal Mami, suruh menjadi teman sekerja Kristus dan kerja bagi Kristus. Waktu nanti mereka kerja bagi Kristus dan menjadi teman sekerja Kristus, dia akan punya mahkota sesuai yang mereka perbuat." Dari itu saya tertunduk diam. Yohanes menggandeng saya untuk pulang. Saya tidak tahan, saya masih syok. Saya masuk di kamar. Anakku tidak bekerja, anakku belum bekerja. Itu yang membuat saya sedih. Kalau anakku sudah pulang, Pak Asto tadi dengan perkataan yang terakhir ditutup di penguburan, saya sudah lega. Tapi anakku ternyata belum punya mahkota. Saya nangis, Tuhan. Anakku belum punya mahkota waktu dia ke surga. Berapa menit kemudian Yohanes ketuk pintu saya. Karena suami saya red carpet ke Afrika. Yohanes ketuk pintu. Dia ketuk pintu saya. Mami sudah bisa diajak omong apa belum? Saya bilang, "Sudah Jo, kamu masuk." "Mami, Elsa itu ternyata punya uang." "Hah? Tidak mungkin Elsa itu punya uang, Jo." Saya bilang, "Iya Mami, Elsa punya uang. Tadi ada orang ngasih uang sumbangan kematian buat Elsa. Ini uangnya." Uang di tangan Yohanes dan saya sembahyang, "Tuhan, apa yang terjadi?" Tuhan ngomong, "Anakmu belum punya mahkota di surga. Sekarang bikin mahkota, bikin cepet, bagi ke semua orang di Afrika yang kamu temui." Lalu saya bilang sama mentor saya, Yul, beli bahan-bahan, kita bikin cepat-cepat untuk dibawa ke Afrika. Ternyata Elsa juga mau bekerja bagi Kristus. Kesaksian ini saya tutup. Saya bersyukur Tuhan memberkati kami. Dan saya menghimbau untuk Bapak Ibu Saudara, mari bekerja dan jadi teman sekerja Kristus. Kita punya proyek yang besar nanti 100.000 orang. Jangan bilang gereja terus, gereja. Persembahan terus. On kerja terus. Tidak. Saya lihat anak saya ke surga, dulunya tidak pakai mahkota. Dan saya menghimbau semua anak-anak saya kerja dan jadi teman sekerja. Tiba-tiba muncul, "Mami, nanti kalau aku besar, aku bisa enggak jadi sutradara, misionari? Bisa enggak? Bisa enggak aku nanti jadi dokter? Bisa. Bisa enggak aku nanti jadi insinyur? Bisa. Bisa enggak aku nanti jadi guru? Bisa. Bersama Yesus kamu jadi misionari profesi." Nah, lalu saya ketemu dengan Pak Dedi, main bass di sini. "Pak, tolong Pak, mau bisa dikasih cita-cita anak saya, Pak. Kami mau bekerja bagi Kristus. Kami menawarkan Bapak Ibu Saudara. Apakah Bapak Ibu Saudara mau bekerja bagi Kristus?" Saya berkata, "Amin. Mari jadi teman sekerja Kristus." Amin.
Satu ayat terakhir sebelum kita berdoa, saudara. Amsal pasal 19 ayat yang ke-17. Satu ayat ini memberkati hidup saya luar biasa. Amsal 19 ayat 17 Alkitab berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah atau kepada orang yang miskin, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Saya mau ulang ayat ini. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah atau kepada orang yang miskin, memiutangi Tuhan. Seperti Alkitab mengatakan, Anda ngutangi Tuhan yang akan membalas atau membayar perbuatannya itu. Saya pelajari kata memiutangi, saudara. Aneh sekali kata memiutangi itu juga artinya twine. Anda tahu twine? Twine itu adalah begini, dua atau mungkin lebih benang atau tali yang dirajut menjadi satu. Saya punya contoh di sini. Ini gelang api yang biasa dibawa kalau Anda pergi pelayanan. Ini twine. Kalau Anda lihat, warnanya lebih dari satu. Yang dominan dua warna, ada warna merah dan ada warna kuning. Orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, kepada orang yang tidak bisa berterima kasih kepada Anda, kepada orang yang tidak berdaya, kepada orang yang miskin. Alkitab berkata, itu memiutangi Tuhan. Maka gambaran memiutangi Tuhan adalah Anda dan Tuhan dirajut seperti ini. Saudara tahu apa akibatnya? Kalaupun Anda merupakan sisi yang kuning dan Tuhan sisi yang merah, kalau ada orang menyentuh, menjamah Anda, mungkinkah orang itu hanya menjamah yang kuning tanpa menyentuh yang merah? Tidak mungkin. Saya belajar dalam kehidupan ini, Anda peduli dengan mereka yang di bawah, peduli dengan jiwa-jiwa, peduli dengan orang yang tidak bisa berterima kasih kepada saudara. Hidupmu dan hidup Tuhan dipilin, dirajut seperti ini. Dan siapapun, saya sudah lihat itu bertahun-tahun lamanya. Tapi yang kedua, kalau Tuhan dalam anugerah kemahakuasaannya, kelimpahannya yang begitu ajaib, muncul, mungkinkah itu hanya yang merah yang kena, dan yang kuning tidak terimbas? Tidak mungkin. Sebab orang yang memiutangi Tuhan, twine, Anda dirajut seperti ini. Tapi Alkitab berkata, Tuhan akan membalas, membayar kembali. Pay, dia bayar. Yang kita lakukan, dia bayar. Saya pelajari kata membayar itu, atau kata membalas itu. Salah satu artinya adalah to be in a covenant of peace. Saudara ditawari Tuhan yang namanya covenant, perjanjian shalom dalam hidupmu. Dan itu perjanjian yang bukan hanya untuk saudara, tapi turun-temurun untuk keturunanmu. Pertama-tama diberikan kepada orang namanya Pinehas untuk menjadi imam turun-temurun di hadapan Tuhan. Tadi pagi ketika saya berdoa lagi untuk ayat ini sebelum saya berangkat ke gereja, Tuhan ingatkan saya, nak, 2009, tiba-tiba lewat seseorang yang tadinya sangat tidak suka dengan saya. Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba banyak orang yang seperti itu. Saya ketemu dia setahun sekalipun tidak. Tapi tiba-tiba satu titik, menurut saya muncul kebenciannya.
Tapi tiba-tiba kemudian sebuah titik aneh sekali. Dia orang yang bersama dengan satu orang lagi mengusulkan saya di sebuah perguruan tinggi di Amerika untuk memberi gelar doktor kehormatan kepada saya. Dan pada ujungnya ketika Tuhan berikan itu, dia tadi pagi berkata, "Nak, yang memberikan kepadamu itu dari namanya Cohen University and Seminary." Kata Cohen itu artinya imam. Tuhan berkata, bukankah ketika engkau melakukan sesuatu buat orang yang tidak berterima kasih kepadamu, ada a covenant of peace yang aku beri. Dan kata damai itulah dari kata shalom, dan dari kata itulah muncul kata salomo. Kalau saudara ingin just lebih dari just, more than enough, cuman satu caranya. Jadi teman sekerja Tuhan. Sentuh dengan sentuhan yang menyembuhkan. Dan jangan pukul orang lain dengan apapun, terutama dengan perkataanmu. Anda bisa nangkep itu? Tuhan mau beri kita bukan sekedar lebih dari cukup. Tuhan mau angkat kita jadi rekan sekerjanya. Apa yang dibuat di rumah Shalom, apa yang dibuat di rumah singgah, apa yang dibuat di klinik, apa yang kita akan buat Desember adalah bagian dari itu. Orang bertanya kepada saya, "Bapak ingin cari apa? Buat acara susah payah di Desember." Nyibukkan diri dengan segala macam. Saya sekian bulan ini kalau pulang cuma Sabtu, Minggu, Sabtu, Minggu, Sabtu, Minggu. Besok pagi-pagi sudah harus doa di Bandung, kemudian saya ke Malaysia lewat Singapura, dan itu on and on khotbah 6 kali, balik lagi, seminar lagi. Tapi saya mau berkata buat saudara, untuk apa saya nggak cari apa-apa, saudara? Saya hanya mau menyenangkan Tuhan saya dengan apa yang Dia perintahkan untuk saya lakukan. Yang percaya katakan amin. Mari berdiri sama-sama. Saudara, pada waktu di Israel, kami beli namanya garam emas. Garam emas. Dan nanti tanggal 18 dan 19 November, saya akan buat seminar 2 hari seperti yang sering kita lakukan. Saya mau bicara tentang favor of God and man. Biarkan Anda jadi orang-orang favoritnya Tuhan dan manusia. Dan nanti pada waktu itulah kami akan bagi garam emas kepada saudara. Kami lagi doakan bagaimana caranya. Saya beli cukup banyak, kita beli berapa biji ya? Banyak saudara, 1 dus besar garam emas. Saya berikan kepada Brother John 1 botol. Saudara sekalian, saya percaya bahwa inilah hari-hari yang ajaib. Mari kita kerja buat Tuhan. Buat keputusan untuk tidak akan pernah balik lagi ke dunia, tapi lakukan yang terbaik buat Tuhan. Satu hari, terjadi di India, sepasang suami istri memberikan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Dan dia tinggal di sebuah masyarakat agama yang fanatik sekali. Dan masyarakatnya begitu marah melihat 2 pasang orang ini ikut Tuhan Yesus. Mereka dipukul, mereka disiksa, mereka dikucilkan, dan mereka diancam. Tinggalkan Yesus atau kalian mati. Mereka berkata, tidak. Kami tidak akan tinggalkan Tuhan. Saudara, satu hari mereka tangkap 2 orang ini. Di depan suaminya, istrinya dihajar, dipukuli. Dan mereka berkata, tinggalkan Yesus atau istrimu mati. Si istri hanya menggelengkan kepala ke arah suaminya, seperti berkata, jangan tinggalkan Tuhan. Suaminya mengerti apa maksud istrinya. Dia bilang, tidak. Kami tidak akan tinggalkan Tuhan. Dan mereka bunuh istrinya di depan suaminya. Lalu mereka ikat laki-laki ini. Dan kayu bakar ditaruh di bagian kakinya, siap dibakar hidup-hidup. Pada saat itulah mereka bertanya sekali lagi, tinggalkan Yesus dan kamu akan hidup, atau kamu akan mati seperti istrimu mati, mengerikan. Pada saat itulah dia nyanyi satu lagu.
Dan lagu itu begitu melegenda, melewati zaman, melewati bangsa demi bangsa. Setelah peristiwa kematian orang sepasang suami istri India ini karena imannya, seorang hamba Tuhan besar di India bernama Sadhu Sundar Singh mendengar akan kisah itu. Lalu dia tulis dalam bahasa Inggris akan lagu dari orang ini. Dan singkat cerita, Billy Graham dengar lagu ini. Kemudian dikompos dan dinyanyikan di mana-mana. Ketika dia menghadapi kematian yang mengerikan, dia berdiri dan dia menyanyi. Suaranya begitu lantang. Tidak ada jerit ketakutan dan kengerian. Sebab dia sudah ambil sebuah keputusan. Dan keputusannya adalah mengikut Tuhan Yesus. Walaupun sampai kepada nafas yang terakhir. Pada saat dibakar itulah dia menyanyikan lagu ini. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kematian menjemputnya dengan cara yang sangat mengerikan. Tapi sebuah lagu karena iman melewati semua keabadian dan waktu. Zaman sudah berganti, orangnya mungkin tidak pernah kita kenal siapa namanya. Tapi imannya naik, menembus semua bangsa, menembus semua negara, menembus waktu. Sampai hari ini, sudah lewat masuk abad 21. Bukankah Anda masih sering dengar akan sebuah pengakuan iman yang luar biasa? Amen, saudara. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before
hamba berdoa dalam nama Yesus. Biar itu jadi keputusan kami pada pagi hari ini. Kami tidak akan ingkar Tuhan. Kami tidak akan ingkar. Tuhan, buat semua kami mengerti, melayani Kristus adalah sebuah kehormatan. Dan beri kami hati untuk berkata, kami ingin melayani Engkau Tuhan. Kami ingin melayani Engkau. Dengan semua yang ada pada kami, berikan kami anugerah untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Biar blessing Tuhan turun atas hidup semua kami dalam nama Yesus. Hidup kami, jadikan kami mengabdi hanya kepada Kristus Tuhan. Tuhan, hamba berdoa tidak ada yang tidak bekerja bagi Kristus. Semua kerja bagi Kristus. Dan tidak ada yang sia-sia. Hamba sungguh minta berkat Tuhan buat umat-Mu yang Kau kasih Tuhan. Juga semua kami yang hari ini bersama-sama kami di rumah atau dimanapun mereka berada yang bergabung menyembah Tuhan bersama-sama. Blessing yang terbaik turun buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua berkata, amin.